Ya, shalom. Ya, luar biasa. Terlihat sekali semuanya pro blok kanan, gitu. Sampai tadi Bu Esther, Pak Pendeta saya harus pindah sana nggak ya? Karena dua-duanya ya, dua orang saja tadi ya, hanya Bu Esther dan Bu Aginem aja yang ada di sebelah kiri ya. Tapi nggak tahu ya, kita ini sudah punya hotspot sendiri-sendiri ya, jadi masuk terus langsung tempat duduknya di situ ya, di situ wes ya, nggak peduli dengan kondisi yang lain yang masih kosong ya, pokoknya tempat duduknya di situ, udah punya sendiri-sendiri ya. Hari ini kita masuk ke meterai yang ketiga di hari yang ke-6. Saya berharap tidak seperti kemarin yang panjang ya, 1 jam lebih. Ini saya berharap cepat ya. Meterai yang ketiga kita ambil dari Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Ya, Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Nah, ini masih sama depannya ya. Depannya masih sama, tetapi berbedanya adalah di belakangnya ya. Dan ketika demikian firman Tuhan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Amin. Kalau kita masih ingat bahwa meterai yang pertama itu kuda putih, meterai yang kedua adalah kuda merah, dan sekarang ini kuda hitam. Seperti biasa saya akan coba tafsirkan dari dua sisi ya. Tafsiran Kristen Barat, karena memang kuda 2, 3, dan 4 itu nggak enak semua. Makanya kuda pertama ditafsirkan sebagai antikris. Yang itu mulai muncul dianggap ya, tafsiran mengatakan bahwa dianggap ini muncul mulai abad kebangkitan ilmu pengetahuan ya. Orang-orang mulai meninggalkan Kristus, meninggalkan Tuhan, nggak percaya agama karena teknologi ya. Lalu yang kedua, kuda merah itu bicara perang dunia ya, tahun 1914 sampai 1917, dan lanjut lagi perang dunia kedua berapa ya, 1942 kalau nggak salah ya, sampai 1945 itu perang dunia kedua. Dan yang ketiga tafsiran mereka apa? Tafsiran mereka karena dikatakan di ayat yang ke-6 itu dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Apa itu sedinar? Sedinar itu 1 hari orang kerja. Jadi kalau sehari kerja itu dapatnya sedinar. Rata-rata UMR-nya lah gitu ya. UMR-nya begitu. Nah, secupak itu berapa? Kurang lebih 1 liter. Itu satu satuan untuk benda-benda yang padat gitu ya, seperti biji-bijian itu mereka pakai satuan secupak. Secupak ini 1 liter kurang lebih. Jadi 1 liter itu harganya 1 dinar. Ya, mungkin kalau kita analogikan ke sekarang, 1 liter beras itu upah kita 1 hari kerja. Upah kita 1 hari kerja berapa ya? Ya rata-rata 100.000 lah ya, biar gampang ya. 100.000 hanya dapat beras 1 liter ya. Jadi beras ini punya kalori yang lebih besar daripada gandum ya. Beras itu punya kalori 3 kali lipat dari gandum. Makanya orang yang makan nasi, biasa makan nasi, makan roti ya.
kurang greget gitu ya, kurang nendang ya kan. Saya belum makan, baru makan pizza 2 loyang ya, tapi karena itu gandum, wah itu nggak kerasa karena kita biasanya yang lebih berat yaitu nasi. Nah ini menggambarkan apa? Menggambarkan tafsirannya kelaparan. Karena 1 liter beras itu 100.000. Saya mau tanya, beras apa ya 1 kilo sekarang? Mendekati kelaparan loh ini ya. Enggak ya. Jadi rupanya inflasi gila-gilaan sampai 1 liter beras gandum sedinar dan 3 cupak jelai. Jelai itu apa? Jelai itu bukan gandum tapi barley kalau dalam bahasa Inggris. Barley ini biasanya kalau sekarang tidak dimakan. Barley ini biasanya digunakan untuk pembuatan bir. Bir tahu ya? Bir itu dari barley, bukan dari gandum ya. Barley yang difermentasi hampir mirip gandum. Zaman dulu itu dimakan, tapi ini kualitas yang rendah. Mungkin. Kalau gandum itu beras, berarti nek jelai itu apa ya? Tiwul gitu. Oh, katul mungkin ya. Jadi lebih murah gitu ya, tapi itu memang kelas orang miskin lah gitu ya, katul gitu ya. Itu 3 cupa harganya sedinar gitu ya. Nah ini menggambarkan sebuah kondisi kelaparan. Ini tafsirannya sekali lagi, kondisi kelaparan, dan ini menyangkutkan atau menghubungkan ini dengan pasca perang. Pasca perang itu ada banyak kelaparan gitu ya. Kalau saya ingat-ingat mungkin ini bisa juga benar, karena kalau Pak Joko cerita, Pak Joko itu kan korban perang gitu ya. Karena lahirnya 1950, jadi masih barusan selesai perang, ketahanan pangan belum ada ya. Kalau Pak Joko cerita itu, Pak Joko itu pernah makan semua binatang yang ada di hutan, bukan karena kuliner, bukan, tapi karena lapar. Di rumah nggak ada makan, ya ke hutan. Dapat tokek, ya tokek dimakan. Dapat kelelawar, ya kelelawar dimakan. Dapat ular, ya ular dimakan. Saking laparnya, gitu ya. Ini ceritanya Pak Joko loh ya. Ya, ceritanya Pak Joko, saking laparnya. Jadi artinya memang ada kelaparan pada zaman itu, ya. Karena saya pun membaca sejarah. Ketika Jepang dibom atom, Jepang pun luluh lantak, ya. Dan kemudian Jepang ini tentunya harus disupport dari sisi pangan, ya. Makanya banyak orang kelaparan di Jepang zaman itu, gitu ya. Di Indonesia apalagi, padahal Jepang aja yang menjajah kita, itu aja kelaparan, apalagi kita. Mungkin ya kita kurus-kurus gitu ya, kayak Bu Brenda gitu. Gak ada yang gendut ya, karena kelaparan semua. Apakah betul? Nah, kalau ini berbicara tentang kelaparan, sekali lagi ini bukan bicara betul atau salah ya, maaf ya. Tetapi dalam konteks tafsiran, saya lebih memilih tafsiran Kristen Timur. Kenapa? Karena tafsiran Kristen Timur itu mengatakan kalau masalah kelaparan ada yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat di mana? Coba kita lihat di dalam Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30. Ini adalah kelaparan yang dirasa paling dahsyat. Ya, Raja-Raja 6 ayat 24. Ya, Raja-Raja Raja-Raja 6 ayat 24. 2 Raja-Raja, maaf. Ya. Jadi waktu itu orang-orang Israel Utara itu dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram, dan dikatakan demikian, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Samaria ini ibu kotanya Israel bagian utara. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak
dan seperempat kap tai perpati berharga 5 shekel perak. Ini bicara tentang inflasi yang gila-gilaan, harganya naik. Tapi yang paling menarik dan paling mengerikan adalah Raja ini jalan-jalan. Setelah Raja jalan-jalan, ternyata ditemui 2 perempuan. Perempuan ini mau minta keadilan. Ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Onopo, kenapa kamu nyari saya?" Jawab perempuan itu. Kan 2 perempuan nih. Perempuan ini, yang sebelahnya ini ya, berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi ngeri ini ya. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Kalau bicara kelaparan, kayaknya nggak ada yang lebih dahsyat dari ini. Ini ceritanya berarti ada 2 ibu kelaparan dan mereka deal. Dealnya gimana? Hari ini kita masak anakmu, besok masak anakku. Dan betul dilakukan, dimasak tenan, dimakan betulan. Coba, ini bukan masalah kanibalisme atau ini bicara kelaparan, Bapak Ibu. Jadi rupanya kalau bicara kelaparan, sedahsyat-dahsyatnya kelaparan di pasca Perang Dunia Kedua, kayaknya ini lebih dahsyat. Sampai ada orang memasak anaknya sendiri dimakan. Itu kayaknya saya nggak pernah jumpai yang lebih parah dari itu. Jadi artinya kegelapan, kuda hitam itu bukan bicara kelaparan. Bukan, walaupun memang ada secupak gandum sedinar, gitu ya, 3 cupak jelai sedinar, itu memang ada. Tapi ini bukan bicara kelaparan. Lalu apa kalau bukan bicara kelaparan? Bicara kuda hitam itu bicara kegelapan. Dan kegelapan itu nggak cuma bicara tentang kegelapan perut, tetapi ada kegelapan yang lebih banyak disorot di dalam Alkitab, yaitu kegelapan rohani. Ya, karena kegelapan itu kondisi tanpa Allah. Kegelapan adalah kondisi yang terpisah dengan Allah, karena Allah itu terang. Makanya firman Tuhan bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Begitu Ino? Ya, terang dan gelap nggak bisa bersatu, ini firman Tuhan yang bilang ya. Karena memang Allah itu terang dan kegelapan adalah kondisi tanpa Allah. Bahkan kita pun disebut sebagai orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ada. Jadi bicara tentang gelap, hitam itu tidak hanya bicara kondisi kelaparan, tetapi kondisi kegelapan rohani, kondisi tanpa Allah. Mazmur 18:28 juga berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa melihat apa-apa. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Berarti kan pelita ini kalau dimatiin pelitanya, apa yang kita dapatkan? Kegelapan. Gak ada firman Tuhan, gak ada cahaya gelap. Gelap itu hitam. Maka dari itu tafsiran dari Kristen Timur adalah ketidakadaan Allah. Itu bicara kegelapan. Ya. Coba buka Amsal 4 ayat 19. Amsal 4 ayat 19 berkata demikian. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi kegelapan itu juga identik dengan, maaf bahasa saya, ketololan. Ketololan dalam hal apa? Rohani. Ya.
dalam hal ini loh. Memangnya pernah ada? Pernah. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin bicara kuda putih, bicara Yesus Kristus. Bagaimana rasul-rasul adalah anak panahnya yang luar biasa merebut kemenangan. 500.000 orang diselamatkan hanya dalam waktu 30 tahun. Itu luar biasa. Setelah itu kuda putih tetap ada, kuasa Roh Kudus tetap ada, tetap. Tapi kemudian muncul yang kedua, apa tadi? Kemarin kuda merah, aniaya. Orang Kristen dianiaya luar biasa dari abad pertama sampai dengan abad yang keempat. Kalau Bapak Ibu sempat ke Turki, saya sempat main ke Turki. Di sana itu ada namanya underground city. Ya, jadi kota bawah tanah. Kelihatannya biasa, tapi kalau kita masuk itu bisa sampai 7 lantai ke bawah. Sempit-sempit. Terus saya tanya, untuk apa ini? Ini untuk berlindung. Kalau orang Kristen dikejar-kejar Romawi, mereka masuk ke situ. Sehingga dari jauh nggak ada yang tahu bahwa di situ ada banyak orang kumpul, karena kan nggak kelihatan. Begitu takutnya. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, cari yang namanya Meteora di Yunani. Ciamik, bagus sekali. Namanya Meteora. Kenapa? Itu ada tebing tinggi, gereja itu dibangun di atas tebing. Sampai saya tuh geleng-geleng, ini bangunnya gimana gitu ya. Tapi nggak banyak orang yang tahu dan nggak banyak dibahas di dalam YouTube atau media sosial. Kenapa orang-orang Kristen bikin gereja di atas gunung? Yang dikejar-kejar. Kalau gerejanya di Jalan Condrokusumo nomor 13, mobil bisa lewat, selesai kita dibantai. Betul nggak? Tapi zaman itu mereka bikin di atas tebing. Jadi kalau mau naik ke gereja itu, tahu nggak caranya? Satu-satunya cara dari atas, dari gereja, turunin tali. Turunin tali, orangnya naik, diangkat. Nggak akan bisa naik kalau tidak dapat akses dari gereja. Kenapa? Keamanan. Coba lihat Meteora Yunani. Sekarang jadi objek wisata yang luar biasa. Tapi cerita di balik itu miris. Bagaimana orang Kristen dianiaya luar biasa. Tapi rupanya ini ada endingnya. Endingnya tahun 325 Masehi. Itu ada satu kaisar Romawi namanya Konstantin. Dia bertakhta di Konstantinopel. Jadi Konstantinopel atau Konstantinopolis, ya. Polis itu kota, kotanya Konstantin, yang kemudian berubah nama jadi Istanbul. Sekarang ada di Turki. Dia tiba-tiba jadi Kristen. Bukan jadi Kristen sih, ini masih dalam perdebatan. Intinya dia membolehkan orang Kristen ada di wilayah Romawi. Yang tadinya kemarin kita belajar bagaimana orang Kristen dianiaya secara struktur dan sistematis. Semua dihabisi. Tapi tiba-tiba tahun 325 aturan itu dicabut. Konstantin berkata bahwa tidak boleh ada lagi aniaya terhadap orang Kristen. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Walaupun seperti saya bilang, kuda nomor 2 ini sampai 2024 pun masih ada. Tapi waktu itu 325 semuanya dihapus. Apakah itu kabar baik? Ya, kabar baik. Orang Kristen mulai berani menunjukkan identitasnya. Zaman dulu orang Kristen itu nggak berani ngomong saya Kristen, karena itu bisa urusannya nyawa. Mereka biasanya pakai kode. Kodenya gimana? Di tangan, mereka bikin begini. Setengah lingkaran. Kalau saya ngobrol sama Pak Darto, saya ini orang Kristen. Saya iseng bikin di tangan ini setengah lingkaran. Nah kalau Pak Darto paham, dia akan nambahin setengah lingkaran lagi. Dan itu yang menjadi logo Kristen awal, yaitu ikan. Gini, sama gini. Sama yang gini. Saking sembunyi-sembunyinya.
Nggak ada lambangnya salib, belum ada lambang salib. Lambangnya ikan. Kalau saya ngobrol, saya suka kayaknya orang Kristen ya, kasih tanya. Kalau dia terima aja, oh ya betul bukan, gitu ya, bahaya ya. Tapi kalau dia membalas, oh sama-sama Kristen, wah baru ngobrol lebih dalam lagi, gitu ya. Tapi intinya orang Kristen dianiaya luar biasa sampai 325 merdeka. Tapi sama seperti apa yang disampaikan Bung Karno, perjuanganku itu mudah karena kami melawan penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit. Kenapa? Karena melawan bangsamu sendiri. Ya. Kalau dulu jelas warna kulitnya begini, ngomongnya begini, musuh, ya kan? Selesai. Tapi sekarang bentuknya sama, modelnya sama, tapi rupanya musuh. Apa maksudnya? Tahun 325 ketika kebebasan kekristenan ini dibuka lebar, apa yang terjadi? Mulai banyak dan semakin masif namanya ajaran sesat. Jadi tahun 325 karena orang Kristen mulai boleh ngomong, boleh menyatakan agamanya, itu bukan sesuatu yang baik saja dampaknya, tetapi ada dampak negatifnya. Orang mulai punya teori sendiri, macam-macam, dan itu semua berkenaan tentunya dengan namanya timbangan. Tadinya yang di atas kuda hitam bawa timbangan. Apa sih maksudnya bawa timbangan? Bapak Ibu, Anda tahu nggak apa sih istimewanya Kristen? Istimewanya Kristen adalah timbangan. Anda bisa cek di agama apapun, ajaran apapun. Ini nanti 20 tahun lagi khotbah ya. Jangan sekarang ya, 20 tahun lagi lah ya khotbah sini ya. Gantiin saya 20 tahun lagi bisa ngene ya. 42 sepatu barbar. Nah, ketika zamannya orang Yahudi, orang Mesir 5.000 tahun yang lalu, mereka sudah punya konsep tentang baik dan jahat. Dan konsep itu kemudian jadi satu acuan dalam konteks beragama. Seluruh agama, minimal yang saya tahu, ya, minimal yang saya tahu. Coba sebutkan. Hindu punya konsep apa? Kalau kita berbuat baik, maka ketika kita mati, kita lahir lagi bisa naik kasta. Tadinya sudah berbaik-baik, naik jadi satria, ya kan? Naik jadi Brahma, gitu ya. Itu terus, gitu ya. Ini bicara tentang Hindu, ya. Bisa dicek. Buddha, ya sama juga. Buddha itu menghilangkan samsara, menghilangkan siklus yang ada di dalam Hindu. Hindu itu kan siklusnya muter aja nggak selesai. Buddha itu bilang enggak, ada endingnya. Endingnya apa? Tercerahkan. Buddha tercerahkan. Maka Siddhartha Gautama mengajarkan jangan punya keinginan. Sengsara itu muncul dari keinginan. Udah, pengen TV, orang iso tuku TV, sengsara. Pengen mangan sate, randu duit, sengsara. Kan gitu ya. Pengen punya jodoh, pengen punya istri, pacar aja tidak punya, sengsara. Tapi kalau nggak pengen, ya tidak sengsara. Makanya hilangkan keinginan. Makanya salah satu slogan yang terkenal zaman dulu, isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Ini pendalaman teologinya berat loh ini. Wah, Maya itu dulu diskusi sama ya, isi adalah kosong. Maksudnya orang yang punya keinginan banyak itu sebetulnya kosong, nggak dapat apa-apa karena isinya sengsara. Tapi kalau mau penuh, maka kosongkanlah diri. Kosong adalah isi.
Ya toh? Ini serius ya, nggak cuma ada di serialnya mencari kitab suci ke barat, enggak ya. Ini memang ajaran Buddha begitu, gitu ya. Sampai kapan? Berbuat baik terus, menghilangkan keinginan sampai moksa, sampai bersatu dengan Sang Pencipta. Itu. Lah moksa itu namanya Buddha itu tercerahkan. Makanya ada banyak Buddha. Nggak cuma Siddhartha Gautama, ada banyak Buddha, gitu ya. Nah kalau misalnya kalian jahat, sudah jadi sudra jahat, ya toh? Lahir jadi kambing, udah jadi kambing masih jahat, gitu. Wah lahir lagi jadi kucing, gitu. Sempet amal cili-cili jadi cacing, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini konsep Buddha, ya sama ya. Dan mereka bisa kemudian menjadi banyak aliran ya, ajaran-ajarannya bahkan sampai yang namanya ular itu bisa bertapa. Pai Sucen, ya ini masih ingat, yang seumuran saya masih ingat ya. Lihat yang senyum-senyum ini udah tua ya. Pai Sucen, gitu. Kalau nggak salah itu siluman, wih mantap, gitu. Tapi nih, murid Tuhan Yesus siapa aja lali, gitu. Tapi nih Pai Sucen gila ini, gitu. Siluman ular putih, ya toh? Kalau nggak salah dulu ada apa pedang apa golok pembunuh naga, Yoko, tulung, ya kan? Loh, konsepnya apa? Kalau kamu nggak bisa lewat jalan yang benar untuk mendapatkan kemuliaan, kamu bisa lewat jalan yang nggak benar. Bertapa di siluman, ya toh? Babi jadi siluman. Babi jadi siluman ular itu menggoda manusia, ini konsepnya gitu ya. Ya ada spirit yang baik, ada spirit yang jahat, selalu bicara timbangan, betul. Bahkan adik kita yang muncul belakangan Muslim juga sama toh, berbicara apa? Timbangan. Semua itu bicara timbangan, bicara timbangan. Satu-satunya yang tidak bicara timbangan itu Kristen. Kenapa? Coba kita lihat Yesaya, nggak usah dilihat yang percaya. Yesaya 64 ayat 6 berkata, kebaikan kita, kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan, jadi nggak akan dihitung. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 bahwa kita ini keselamatan kita ini bukan usaha kita. Betul ya? Jadi jangan ada yang menyombongkan diri. Ini bukan usaha kita. Kita selamat bukan karena kita berbuat baik, bukan. Kalau kita mau berbuat baik, sebaik apapun, kita nggak akan bisa sampai surga. Jangan bisa. Karena surga nilainya jauh lebih mahal dari itu. Tetapi ada banyak ajaran yang muncul, yang mengajarkan bahwa udah sama. Kalau nggak percaya Kristus, tapi berbuat baik, selamat juga. Loh, ada kan ajaran begitu ya? Ada ajaran begitu ya. Sehingga keselamatan tidak hanya dari Kristus. Atau mungkin logika sempit, di mana berbicara tentang timbangan, bicara apa? Oh, kalau kita sudah ditebus, berarti kita bisa berbuat dosa seenak hati. Ini ajaran-ajaran yang muncul. Ajaran-ajaran yang sesat. Ada tahu ada tahun 1900-an awal di Amerika ada yang namanya satu sekte yang disebut dengan Children of God, anak-anak Allah. Mantap ya, kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini ada yang anak kecil nggak ya? Ya sudah apa-apa lah ya. Jadi pada waktu itu salah satu yang dipraktekkan di dalam sekte ini apa? Yang diperhatikan seks bebas. Pokoknya nek wis gabung jadi member gereja, suka sama suka, monggo kerso. Kenapa? Bukankah Tuhan mengajarkan kasih? Ini repot ya. Tuhan itu kan mengajarkan kasih. Kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu manusia. Nah, kalau dia temanmu mengasihimu, ya sudahlah, sana kumpul nggak apa-apa. Loh, ini ada loh. Ini bukan saya ngarang, cari aja di internet. Ya, cari aja di internet. Ini Children of God.
Ya. Pendetone nganggone kalung apa? Salib. Salib gede ya kan? Ya, ngakunya anaknya Tuhan Yesus. Tapi ajarannya seperti ini. Ya, makanya saya selalu bilang setan itu selalu mengubah ajaran. Kalau enggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kiri enggak boleh nikah sama sekali. Apapun yang terjadi enggak boleh nikah. Selibat. Kalau enggak boleh nikah, manusia habis ya. Tapi ada ekstrim kanan, boleh nikah sebanyak mungkin. Karena nikah itu ibadah. Nah kalau nikah ibadah semakin sering dilakukan. Loh, logikanya kan gitu. Loh bener ya, ibadah itu semakin sering bagus gak? Bagus, ya toh? Semakin banyak dilakukan, yang bagus. Ya. Nah ini yang terjadi, sekali lagi, ini yang terjadi. Jadi zaman itu ada banyak sekali ajaran-ajaran yang beredar, dan ajaran-ajaran itu ajaran sesat. Yang membuat apa? Membuat kebenaran itu sulit didapat. Membuat yang namanya Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Maaf. Ini nanti terakhir, gitu. Yang membuat ketika kita bicara tentang timbangan, maka orang itu pada waktu itu sulit sekali mencari yang namanya kebenaran. Sulit sekali mencari namanya kebenaran. Karena itulah maka disebut sebagai masa kelaparan. Bukan lapar jasmani, tapi lapar rohani. Karena apa? Karena Yohanes 6 ayat 50, 51, Matius 4 ayat 4 bicara apa? Kita ini hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari apa Maya? Somai, lontong, ya toh? Bakso, ya enggak lah ya. Kita ini hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Kita tuh juga perlu yang namanya roti dari firman Allah, ya. Perlu. Makanya ketika kita bicara tentang roti, bahkan Amos 8 ini yang paling menggambarkan. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Ini bicara tentang bagaimana kondisi kelaparan rohani, bukan kelaparan jasmani. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Bukankah Tuhan juga berkata, akulah roti hidup. Yesus pun berkata, akulah air hidup. Jadi bicara kelaparan di sini bukan kelaparan perut, tetapi kelaparan rohani. Karena begitu banyaknya ajaran sesat. Ini terjadi setelah tahun 325. Nah sebetulnya kita itu ditimbang nggak sih Pak Pendeta? Oh ditimbang, kita pun ditimbang. Jangan-jangan. Coba kita lihat Wahyu 20. Nah ini yang tadi saya bilang. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Ini setelah Tuhan Yesus datang kedua kali loh ya. Wahyu 19 yang kemarin kita kutip ya. Tuhan Yesus naik kuda putih juga ya toh, dan dia dipanggil setia ya dan adil. Nah, Wahyu 20 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi ini akan lenyap, langit yang kita tahu ini akan lenyap.
Jadi kalau punya sertifikat tanah ukuran 3 kali 12 meter, Selasa bangga-bangga, besok lenyap. Ya, kayak betul kan? Ya betul ya, nggak, kita datang nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, maksudnya semua, berdiri di depan tahta itu, ini pengadilan. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi ada semua kitab. Gak ngerti jumlahnya biro, pokoknya ada semua kitab, ada banyak, tapi ada satu kitab yang istimewa, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tadi yang menarik ini, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini beberapa tafsiran menarik. Ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab itu adalah sejarah setiap orang. Jadi misalnya saya gitu ya, saya akan, siapa namanya, Samuel Priyotomo, dibuka kitab tentang Samuel Priyotomo, apa yang pernah saya lakukan, dosa apa dan lain sebagainya, maka akan disebut ditimbang, gitu, ditimbang melalui atau dihakimi menurut perbuatan saya, gitu kan. Ada yang mengatakan begitu tafsiran. Tapi tafsiran lain yang menurut saya cukup menarik, ya, tafsiran begini. Kok disebut kitab-kitab? Ada banyak, gitu ya. Dan ini kitab itu zaman itu, sekali lagi, kertas itu mahal, hanya menulis hal-hal yang penting. Dan kitab ini berbicara apa? Apa yang kau yakini. Jadi nyuwun sewu ya, nyuwun sewu. Misalnya orang Hindu, ya maka Tuhan akan buka kitab Hindu. Lah percayamu itu kok, kepercayaanmu itu pas atau cocok nggak sama kitabmu, ya? Karena apa? Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan ini bentuk keadilan Tuhan. Lo bener ya? Dan kowe memang percaya ning ngono, betul? Percayanya begitu ya Tuhan, ya wis. Kamu anak mana? Anak SMP 1, ya wis buka aturannya SMP 1. Kamu anak mana? Anak SMA 6, ya wis buka tata gereja. Ya. Undang-undang ada ART-nya SMA 6. Kan gitu toh? Adil enggak? Adil. Lah orang yang nggak tahu, nggak pernah dengar firman, terus piye? Ya sama, diadili juga menurut apa yang dia tahu. Dari mana saya bisa simpulkan ini? Menariknya gini. Kalau Bapak Ibu ingat cerita di dalam kitab Kejadian, Abraham itu punya istri. Istrinya namanya siapa? Sarah. Dan istrinya ditulis cantik sekali. Sarah itu cantik sekali. Nah pada waktu itu Abraham itu mau pergi ke Mesir. Masalahnya dia di Mesir dia takut. Istriku tuh cantik. Loh kenapa kok takut istrinya cantik? Karena kalau zaman itu, kalau mau merebut istrinya orang, maka suaminya dibunuh. Suaminya dibunuh, maka istrinya kan janda. Makanya ada slogan di belakang truk, kutunggu jandamu, gitu ya. Nah setelah jadi janda, baru boleh dinikahi. Makanya Abraham takut, ini nek ono sing ngesir, lah sing ngesir bojoku ki wong sugih, mesti aku dipateni, fix pasti. Maka dari itu dia bilang apa? Sarah, nanti kalau sampai Mesir toh, kamu kalau ditanyain orang, jangan ngomong kalau kamu itu istriku, ngomong kamu adikku. Karena memang adiknya. Ingat kemarin saya bilang bahwa Sarah itu adiknya tapi beda ibu, satu bapak. Adiknya nggak dosa dong, nggak bohong dong, gitu ya. Jadi Abraham bilang ngomong begitu, kalau ditanya orang bilang kamu itu adikku. Benar. Sampai Mesir, banyak cantik sendiri, cantik sendiri, banyak yang ngesir. Sampailah cerita itu kepada Fir'aun. Waduh, repot ini ya. Fir'aun jatuh cinta. Wih, cantik juga nih, bening, ya kan? Kemudian dia tahu, oh ini kakaknya nih Abraham. Iya.
Abraham kakaknya. Oh sudah, karena Abraham kakaknya bukan dibunuh, tapi malah dikasih hadiah. Ya kan? Sama lah kayak si Marlin kalau lagi mau wakuncar gitu kan ya. Pak Danto senangnya apa ya, Mai? Oh, Pak Danto sukanya martabak. Isinya apa? Kacang sama coklat. Wah, dibeliin. Yang dirayu bapaknya supaya dapat anaknya. Begitu, Marlin. Loh ya kan ngono toh, ya mesti gitulah ya toh. Mesti begitu ya. Nah, hal yang sama dengan Firaun. Wah, masih kita wis pokoknya jaluk apa wae dikei gitu ya. Abraham dikasih harta benda banyak sama Firaun. Terus Firaun ngepek Sarah. Bisa nggak Abraham melarang? Gak bisa. Nah, kalau melarang dimarahin loh. Ngapain kamu melarang? Bukan istrimu. Katanya adikmu gitu ya. Dibawalah Sarah ke istana. Ini obrolan dewasa. Kira-kira ngapain di istana? Main catur, ya nggak mungkin lah ya. Tapi yang menarik adalah ditulis di dalam firman Tuhan, Firaun itu tidak menjamah Sarah. Tuhan beracara, Firaun tidak menjamah Sarah, bahkan Firaun kasih hukuman di dalam istananya Firaun, yaitu apa? Istri-istrinya Firaun kan zaman dulu raja punya banyak ya, stoknya ada banyak, tidak ada yang hamil. Zaman dulu penting gitu ya, hamil ya. Makanya gimana ini kok bisa kutuk ini datang pada kamu? Firaun tanya, bagaimana kutuk ini datang kepada kami? Tiba-tiba Firaun lihat Abraham ketemu sama si Sarah berjumbu. Panggil, saya lihat kamu berjumbu sama adikmu. Ini adikmu betul atau bukan? Baru Abraham ngaku, ya maaf, ini memang adikku, tapi ini juga istriku. Akhirnya Abraham mengembalikan Sarah. Tapi yang menarik di sini, loh sing salah itu kan Abraham. Lah kok sing jungkung Firaun? Firaun salah apa? Ayo. Salah apa Firaun? Kan dia naksir. Dia kasih barang-barang. Dan menurut informasi yang dia dapat, Sarah itu masih single, masih ping, ya kan? Loh, salahnya di mana? Gak salah tuh. Tapi kenapa Tuhan hukum si Firaun? Ya karena yang diketahui Firaun itu model begitu. Apa yang diimani Firaun? Kalau istri-istriku tidak bisa hamil, berarti ada sesuatu yang salah. Karena Firaun tahunya bahasa seperti itu, ya Tuhan kasih seperti itu. Loh benar nggak? Ya? Tuhan nggak akan kirim pendeta terus ngomong, Firaun kamu harus bertobat. Ya kowe sopo? Aku udah iman deh kowe kok. Saya tidak punya iman sama pendeta, nggak punya iman sama gereja. Apain? Nggak bakal didengerin sama Firaun. Yang didengarkan Firaun adalah apa yang dia percaya. Setuju nggak? Hal yang sama ini, setiap orang akan diadili sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Maka ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya sama. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Tidak ada yang selamat, ada. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi yang bisa selamat hanya orang yang namanya tertulis. Ya. Makanya jangan gonta-ganti nama. Namanya Suminah. Siapa namanya? Iman. Ya, saya khawatir nanti ketika ya di sana nanti
Siapa namanya? Ina mah. Ina namanya. Golek Ina ra ono ya. Onone Markinah kok kuwi. Makanya hati-hati nanti ketika di surga ditanyain inget nama asli gitu. Saya pernah bercanda begini sama teman saya yang dulunya cewek sekarang jadi cowok karena memang dulunya dia cowok. Pusing loh, dia awalnya cowok terus umur 18 atau 19 dia ganti kelamin jadi cewek ya, panggilannya Fania Fania ya. Nah terus ternyata umur 50-an dia bertobat dan operasi lagi jadi cowok ya. Ya saya sampai tanya, wah ini nanti kalau di surga kamu ditanyain masih inget nggak namamu yang asli gitu, jangan-jangan nama palsunya itu repot ya, boleh ini buku kehidupan rano. Jadi yang tertulis di dalam buku kehidupan toh yang tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Kenapa? Ya karena kalau kita jujur ya, maaf ya. Kira-kira kita ini punya salah nggak sih? Saya jujur aja. Ya kan? Kelihatannya Marlin baik, datang bawa martabak, ya kan? Tapi ternyata ada maunya habis bawa martabak. Pak Darto makan 1-2 lagi menikmati baru Marlin. Maaf Pak Darto, saya mau ajak Maya boleh keluar jalan-jalan. Berarti ada maunya, itu berarti ngei martabak ikhlas ra? Marlin, kira-kira misalnya Pak Darto ngomong ora iso, Maya ora iso lunga, kira-kira piye? Martabaknya balik. Iya nggak lu? Jujur saja, banyak dari kita memberi sebetulnya nggak ikhlas amat. Lu saya pun mengakui kok, ya toh, mengakui, ya toh. Contoh sederhana nih saya akui ya toh. Istri saya pengen bubur, sudah ke Lydia aja, karena Lydia jual bubur, ya toh. Mungkin bapak ibu mikirnya, Pak Pendeta luar biasa ya, cari bubur, larinya ke Lydia. Jemaatnya sendiri pasti sayang sama Lydia. Ya orang patio bener Lydia. Kenapa? Loh, ya kan ketika saya kesana beli bubur, kan Lydia sungkan ya orang di gereja itu. Ya bener lah, ya bener lah pasti dia sungkan toh. Bendino tak orangnya tuh bubur musuh aturan yang gereja kan gitu ya. Sederhana saja, sudah lah gak munafik gitu. Tapi kan artinya apa? Banyak kejahatan itu, kebaikan kita, kesalahan kita seperti kenapa? Jujur aja kita pasti punya agenda di balik itu ya. Seperti Marlin dengan martabaknya dan seperti saya dengan buburnya kan gitu ya. Ya sama. Jadi kalau kita ini ditimbang, maaf loh ya. Kira-kira sapa sing wani ngacung aku mlebu swarga nek ditimbang. Jujur aku ora wani. Wong satu lihat timbangan aja takut kok. Kayak toh angkanya itu loh gak turun-turun gitu ya. Takut saja tuh kalau lihat timbangan. Apalagi nanti di surga di penghakiman terakhir, waduh ditimbang. Tapi puji Tuhan, kita punya Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Ketika kita ditebus oleh Yesus Kristus, nama kita ditulis dalam buku kehidupan. Tunggoro kuno aji, delok. Betul. Setiap lembar demi lembar malaikat cuman geleng-geleng. Ini berat betul. Iya, ngapusi bojone. Ngapusi koncone. Ngapusi pendetone. Nuakal pol, ya toh. Kami puji Tuhan ketika dicek di buku kehidupan, ono jenenge Tunggoro Muno Haji. Cocok. Diselamatkan. Bukan karena hasil usaha kita, tapi karena karunia Tuhan yang berikan keselamatan untuk kita. Dan sejak itu kita belajar jadi anak-anak
berbuat baik sebagai bukti kita sudah ditebus. Kan gitu kan? Itu gandeng geretnya, gitu ya, gandeng geretnya. Nah, setelah itu, jadi setuju ya, paham ya. Jadi pada waktu itu banyak ajaran sesat, dan ajaran sesat ini berpikir hanya masalah di timbangan, gitu ya. Banyak yang meragukan keadilan Kristus. Nah, setelah itu kita tadi membaca juga bahwa ada suara yang berkata, ya, ada suara yang berkata. Wahyu 6 tadi ya, maaf, saya ulangi, ya. Ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Ya, nggak ada yang tahu ini makhluk yang mana yang ngomong, tapi di antara keempat makhluk itu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, ya, tadi sudah dibahas. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Jadi rupanya ada pengecualian di situ, bicara minyak dan anggur. Minyak itu apa? Minyak itu dalam Keluaran 29 ayat 7 dan banyak ayat yang lain. Minyak itu digunakan untuk mengurapi. Raja, imam, ya, dan nabi. 3 komponen ini diurapi menggunakan minyak. Dan urapan ini juga bicara tentang Roh Kudus. Minyak baru tercurah. Ini bicara bimoli? Bukan. Ya. Ini bicara Roh Kudus. Ada curahan Roh Kudus, ada urapan Roh Kudus. Jadi kalau 4 binatang tadi, 4 makhluk tadi katakan ya, 4 makhluk itu ngomong, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara curahan Roh Kudus, dan yang membuat minyak tidak rusak adalah keempat makhluk tadi. Ingat, saya sudah tafsirkan 4 makhluk itu apa? Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau bisa saya bikin secara umum, Alkitab. Alkitablah yang sampai hari ini masih membuat kuasa Roh Kudus itu ada. Memang ajaran sesat ada, tapi Alkitab membuatnya benar. Nek pengen bener, waca Alkitab. Kalau masih mau menikmati urapan Roh Kudus, baca Alkitab. Gak cuma Alkitab, gak cuma minyak, disebut juga anggur. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 bicara, akulah pokok anggur yang benar. Bicara anggur, bicara Yesus, bicara anggur, bicara keselamatan. Jadi urapan Roh Kudus ada terus, tidak dirusakkan. Keselamatan tidak dirusakkan. Anggur dan minyak tidak dirusakkan. Kenapa? Karena 4 Injil yang suarakan itu. 4 Injil yang mengatakan jangan merusakkan minyak dan anggur. Sampai kapan? Hari ini. Ya. Memang mulainya sudah kurang lebih 1700 tahun yang lalu. Gerakan tentang tanda kutip kesesatan yang ada. Dan saya bilang tadi bukan hanya kesesatan tapi ketololan, gitu ya. Salah satu, saya lupa reel atau TikTok, tapi ada satu perbincangan. Ini menarik. Perbincangan yang disorot waktu itu satu orang, kayaknya seperti guru spiritual gitu ya. Terus ada orang yang nanya, Pak, kalau mau menang tender gimana? Tahu ya menang tender ya? Jadi rupanya dia usaha di mungkin ya borongan gitu ya, konstruksi, dan dia tanya kalau mau menang tender gimana caranya. Tahu nggak jawaban ini orang? Gampang aja dia ngomong, celana dalamnya dibalik. Celana dalamnya dibalik. Terus tanya lagi orangnya, loh ini kita masukin orderannya apa tendernya itu melalui komputer. Iya, jadi sebelum masukin ke komputer itu celana dalamnya dibalik. Jadi pakai celana dalamnya kebalik gitu. Sengaja dibalik. Aku mikir gini. 2024.
tendernya aja sudah pakai komputer, nganggone jaringan internet, ya kan? Serat fiber, itu mantap. Tapi untuk memenangkan tender, celana dalam balik, ini piye gitu. Ini kan tolol banget gitu ya. Dan yang lebih tolol lagi apa? Orang sih percaya gitu. Loh, itu yang saya nggak habis pikir gitu ya, zaman sekarang itu. Ya, dengan santainya orangnya ngomong ya siap Pak, ya, udah sampai itu ada lagi ya konsultasi tapi selesai, TikToknya Pak, shortnya itu selesai. Tapi dari situ kita lihat bahwa ya memang ajaran-ajaran yang beredar itu kadang-kadang nggak logis. Sedangkan Tuhan itu mengedepankan logis. Ada sekolah itu untuk berpikir logis. Saya ini guru matematika loh, bertahun-tahun, guru fisika bertahun-tahun. Salah satu pertanyaan murid saya Pak, itu kita ngapalin sinus, kosinus, tangen, limit itu buat apa? Kalau kerja itu buat apa? Coba ada yang bisa jawab loh. Ada toh? Ini kan masih berhubungan dengan fisika ya, mesin gitu loh, mesin ya. Perlu Pak sinus, kosinus, tangan opo. Yang penting motor mogol bisa melaku titik ya toh. Loh, sebetulnya kita belajar matematika, fisika, kimia yang sepertinya kita nggak perlu pada waktu kerja. Tanya bapakmu, tanya ibumu, tanya anak-anakmu deh. Nggak percaya tanya Lydia, jualan bubur itu hubungannya sama sinus 30 apa? Ayo tapi ketika kita belajar itu, logika kita terasa. Terus Anda percaya menang tender, celana dalamnya dibalik. Itu kan kayaknya percuma gitu, 12 tahun Anda belajar gitu. Cuma Anda SD sampai kelas 3 SMA belajar percuma. Kalau terus menang tender gara-gara celana dalam dibalik. Itu juga yang membedakan kenapa kok kita boleh pergi ke dokter tapi tidak boleh pergi ke dukun. Kenapa? Ora logis. Ya kan? Benar ya? Ora logis. Pak, ini perut saya sakit, lambung saya sakit. Cari kambing yang kakinya warna hitam, kepalanya warna kuning. Kambingnya didatangkan, kawin ini sembelih, kepalanya tanam di depan rumah. Hubungannya sama orang kan yopo. Benar ya? Itu kan sama seperti tender tadi dengan celana dalam dibalik, itu kan gak ada hubungannya kan? Tapi ya jono sing percaya. Setuju kan? Kan gitu. Saya tidak pernah menentang kalau teman-teman ada yang wah saya mau ngadain acara apa kalau hamil 7 bulan mitoni gitu ya, kita mau ngadakan acara mitoni. Loh, boleh sebagai ucapan syukur, orang hubungannya demit, macam-macam nggak ada. Oh, kalau hamil itu harus bawa kemana-mana, bawa gunting. Benar, gunting apa Bu? Gunting, ya? Bawa gunting nggak? Mending bawa gunting kecil, suruh bawa gunting rumput tuh kayak kacau ya kan? Tapi suruh bawa gunting katanya. Alasannya apa coba? Logis nggak? Selama logis nggak apa-apa. Contoh yang logis, ada loh yang logis. Rumah tusuk sate, itu rapi. Tusuk sate tau? Tusuk sate itu pas penggokan gini, nah rumahmu di sini. Itu tusuk sate. Omong bilang enggak baik. Rumah tusuk sate, enggak cuan-cuannya enggak banyak, ya. Jangan beli. Loh, itu logis. Walaupun banyak orang yang enggak bisa jelasin. Kenapa? Karena itu notrak. Ya, ada truk kerennya blong, terus di depan belokan lurus itu rumahmu, kira-kira apa yang terjadi? Ada dicium malam-malam sama truk tronton, ngecap Mercedes Benz, selesai loh, bener ya? Makanya dibilang nggak baik, loh itu logis. Ada lagi yang mengatakan begini, rumah kalau lebih rendah dari jalan udah baik, ya, yo mesti baik loh. Yo
banjir itu loh, logis ya. Logis, selama logis orang mungkin orang dulu jelasin juga susah. Makanya pokoknya ora entuk, pokoknya ora apik, ya kan? Kalau duduk enggak boleh di depan pintu. Ya kan? Logis ya? Logis. Nah, kalau kamu duduk di depan pintu yang mau masuk bingung. Lah, mau lewat mana? Betul ya? Ada yang bilang juga jangan buka payungan di dalam rumah, nanti ada orang gila. Logis? Logis siapa yang gila? Yang pakai payung tadi. Ya toh, buka payung di dalam rumah gila. Nah, jadi kita pun dalam bidang budaya jangan sedikit-sedikit haram. Enggak boleh. 40 hari enggak boleh. 1000 hari enggak boleh. Itu bidat sesat. 1000 harimu ngapain? Mengucap syukur, ibadah, dengerin firman. Boleh? Boleh. Bagi-bagi makanan. Boleh? Boleh. Yang tapi nyembelih kepala kerbau, terus kepala kerbau ditanam di depan rumah, ngapain? Ya kan? Setuju ya? Itu. Kenapa? Hati-hati dengan ajaran sesat. Itu sejak dulu sudah ada, sampai hari ini pun ada. Tetapi satu hal yang Anda perlu tahu, bahwa keselamatan kita itu karena kasih karunia, pemberian. Kita berbuat baik karena kita sudah ditebus. Marlin berbuat baik sama Pak Darto karena Pak Darto lebih dulu berbuat baik kepada. Nah, itu ajaran Kristen. Bukan dibalik, aku mengapi-api Pak Darto supaya Pak Darto baik sama saya. Itu kebalik. Kalau di kita enggak, karena ibu kita, bapak kita sudah ngurusi kita dari kecil sampai besar. Sekarang waktunya kita berbakti kepada mereka. Masalah dapat warisan ora itu urusan nomor 1 gitu. Enggak lah ya. Itu urusan belakang ya. Saya pernah dapat reel ya, atau meme ya, menarik ya. Bilang begini, kakek saya tuh ngapain aja sih waktu muda? Yang lain, kakek-kakek yang lain bagi-bagi warisan, kok kakek saya enggak? Kacau. Ini cucu kacau sekali ya. Tapi bukannya dunia seperti itu, memberi supaya dapat lebih banyak. Tapi firman Tuhan mengajarkan, yuk kita memberi karena kita sudah diberkati. Amin.